Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi asyik nyetir mobil listrik barumu, entah itu yang hybrid atau full EV, ya kan? Terus tiba-tiba sistem di dashboard mati total. Layar gelap, mobil langsung kehilangan tenaga di tengah jalan. Atau skenario yang mungkin lebih sering kejadian. Kamu lagi di jalanan macet, hujan deras, dari belakang ada mobil yang telat ngerem terus nabrak bemper kamu lumayan keras. Iya, insting pertama kita pasti langsung nepiin mobil kan? Nah, bener banget. Dari zaman mobil karburator sampai injeksi, insting yang udah mendarah daging itu ya pinggirin mobil, turun, terus buka kap mesin buat ngecek ada yang asap atau lepas nggak. Masalahnya nih, di era elektrifikasi sekarang, kalau kamu ngikutin insting jadul itu, ya insiden sepele bisa berubah jadi bahaya fatal ya dalam hitungan milidetik. Lanskap diagnostik di jalanan tuh udah berubah total. Emang ngubah kebiasaan itu jauh lebih susah daripada sekedar ganti teknologi mobilnya sih. Kalau dulu buka kap mesin itu ya langkah wajib pertama. Sekarang beda cerita. Kalau kamu nggak paham terus asal buka kap mesin EV yang habis tabrakan, itu ibarat jalan buta ke ladang ranjau. Makanya literatur dari pabrikan belakangan ini tuh agresif banget ngeluarin pembaruan protokol keselamatan. Dan itu yang bakal jadi fokus di sesi deep dive ala channel tugas kuliah kita kali ini. Kita udah ngumpulin tumpukan sumber yang daging semua di meja ini. Ada panduan keselamatan first responder dari Mitsubishi Fuso e-Canter, terus pedoman dari Toyota dan Hafal, ada juga analisis dari pakar otomotif ITB di Berita 1, sampai video tutorial EV Fire Safe, pedoman spesifik APD dari radius.co.id, materi webinar Electric School Bus, dan artikel dari Nevbus. Banyak banget ya bahannya. Iya. Misi kita hari ini tuh ngebongkar anatomi sistem tegangan tinggi ini. Dari mulai peringatan kabel oranye yang ikonik itu, sampai ngebahas apa yang sebenarnya terjadi secara kimiawi di dalam mobil kalau kita salah langkah. Karena ancaman ini kan seringkali nggak kelihatan langsung ya. Bener banget. Kalau mesin bensin bocor, kita kan bisa langsung nyium bau bensin atau ngelihat ada oli yang netes di aspal. Tapi kelistrikan tegangan tinggi ini, dia nggak ada baunya, nggak ada warnanya, dan seringnya nggak bersuara, sampai semuanya tuh udah terlambat. Serem ya. Makanya, coba kita mulai dari satu-satunya tanda visual yang ditaruh pabrikan di bawah kap mesin, si kabel oranye ini. Warnanya tuh nyolok banget. Kenapa harus oranye? Kalau di alam liar kayak biologi gitu ya, warna terang nyolok kayak katak beracun itu kan bentuk peringatan evolusioner yang seolah teriak, jangan sentuh gue kalau lu masih mau hidup. Apakah konsepnya sesederhana itu? Psikologisnya sih persis kayak gitu. Jadi ada standar global dari National Electrical Code yang dikeluarin sama NFPA. Nah, mereka ini yang mewajibkan warna oranye khusus sebagai indikator universal. Oranye ini artinya jalur beraliran listrik tegangan tinggi. Di ruang mesin yang isinya cuma logam abu-abu sama plastik hitam, warna oranye ini sengaja dibikin buat langsung memicu kewaspadaan otak kita. Mau teknisi atau orang awam harusnya langsung ngeh ya. Betul, harapannya orang awam yang kebetulan buka kap mesin pun langsung tahu kalau itu bukan kabel biasa. Aku ingat di pedoman Toyota sama artikel Nevbus, mereka nyebutin angka teganannya tuh nggak main-main loh. Kita bicara arus dari 120 volt, 800 volt, dan bahkan di kendaraan komersial bisa nembus 1200 volt arus searah atau DC. Ini yang ngalir dari baterai utama ke motornya kan? Iya, dan arus DC di angka 800 sampai 1200 volt itu karakteristik matinya beda banget sama listrik rumah. Kalau listrik rumah kan arus bolak-balik atau AC. Pas kita kesetrum AC, otot kita tuh sering ngalamin kejang yang bikin tubuh kita kepental jauh dari sumber listrik. Oh, makanya sering ada cerita orang kesetrum terus kepental ya? Nah, bener. Tapi kalau arus DC tegangan tinggi, dia tuh bikin kontraksi otot yang konstan. Istilah medisnya tetanic contraction. Jadi, kalau tangan kamu nggak sengaja megang kabel orange yang bocor, otot tanganmu malah bakal mengunci kabel itu dengan tenaga penuh. Tunggu, maksudnya tangan kita ngegenggam makin kencang? Bener banget. Kamu secara harfiah nggak bakal bisa ngelepasin genggaman itu, sementara listriknya terus, ya istilah kasarnya memang membakar organ dalammu. Ya ampun, merinding sih ngebayanginnya. Tangan kita sendiri yang ngunci sumber kematiannya. Pantesan aja pabrikan ngelapisin kabel itu pakai insulasi yang super tebal dan sil karet yang kedap air. Tapi, ngomongin soal kedap air, ada peringatan aneh dari Nevbus soal nyuci mobil. Katanya dilarang keras nyemprot area kabel oranye pakai air bertekanan tinggi. Lah, kan katanya kedap air. Gini, hujan atau genangan air itu kan ngandelin tekanan hidrostatik biasa. Dan sil karet pabrikan emang didesain buat nahan itu.
Tapi alat pressure washer yang biasa dipakai di tempat cuci mobil, itu bisa nembakin air dengan tekanan sampai lebih dari 2000 PSI loh. Oh, itu kuat banget sih emang. Kuat banget. Tekanan mekanis sekencang itu bisa dengan gampang nyelip di celah mikroskopi seal konektornya atau ya pelan-pelan ngikis lapisan luar kabel oranyinya. Sekalinya ada air yang masuk ke konektor tegangan tinggi, itu bisa bikin jalur konduktif yang perlahan-lahan memicu korsleting internal. Dan oh ya, satu lagi, kalau kamu iseng modifikasi jalur kabel ini, itu nggak cuma ngundang maut, tapi otomatis garansi pabrikan langsung hangus. Berarti aturan pertamanya super jelas ya. Anggap aja kabel oranye itu nggak ada eksistensinya. Jangan disentuh, jangan dimodif, jangan disemprot. Tapi gimana kalau kita nggak nyentuh apa-apa, mobilnya sendiri yang tiba-tiba berulah? Ini nyambung ketemuan dari Pak Agus Purwadi, pakar otomotif ITB, di laporan Berita 1. Beliau tuh nge-highlight skenario waktu EV tiba-tiba malfungsi dan mati mendadak di jalan. Nah, ini transisi pemahaman yang krusial banget buat pendengar. Mobil bensin biasa itu kan pada dasarnya mesin mekanis yang dikasih sedikit sentuhan elektronik. Kalau mogok, roda masih bisa muter bebas karena sistem mekanisnya itu misah. Iya, tinggal dinetralin aja kan? Betul, tapi mobil listrik ini kebalikannya. Dia itu ibarat sistem komputer raksasa yang ngendaliin perangkat keras mekanis. Waktu otak komputernya ini ngedeteksi ada anomali atau bahaya, dia bakal langsung ngejalanin protokol fail-safe secara otomatis. Salah satu protokol andalannya itu langsung ngaktifin pengunci transmisi atau electronic parking brake. Nah, ini nih. Ini bagian yang agak bikin aku mikir keras. Coba kita bawa ke dunia nyata deh. Bayangin kamu bawa mobil jadul, terus mogok di tengah perlintasan rel kereta api. Insting bertahan hidup kita pasti langsung teriak dong, ayo keluar dorong mobilnya rame-rame ngejauh dari rel. Iya, itu insting standar. EV ini mati, terus komputernya merasa pinter dan langsung mengunci roda otomatis. Bukankah fitur yang katanya buat keselamatan ini malah berubah jadi jebakan mematikan? Kita jadi kekunci di atas rel kereta loh. Kenapa insinyur bikin sistem yang ngelarang kita dorong mobil kita sendiri? Bukannya ini counterintuitif banget? Kalau dilihat dari kacamata mekanis zaman dulu sih emang kelihatan kayak jebakan, tapi ada alasan fisika yang sangat kuat di balik keputusan itu. Roda EV itu kan terhubung langsung secara mekanis ke motor listriknya. Kalau roda berputar, motor listrik otomatis ikut berputar. Iya, kayak dinamo Tamiya gitu kan? Mirip. Nah, dalam kondisi normal, ini namanya regenerative braking, gunanya buat ngisi baterai pas ngerem. Tapi kalau sistem tegangan tingginya lagi mati karena rusak, baterai utama itu biasanya udah mutusin koneksi kontaktornya buat mengisolasi diri biar aman. Sebentar. Jadi kalau kita paksa dorong bareng warga, rodanya muter. Motornya ikutan muter. Dan karena nggak ada yang ngontrol, motor itu berubah jadi generator liar. Dia bakal mompa listrik tegangan tinggi balik ke dalam jaringan kabel mobil. Tapi karena baterainya tadi udah ngunci pintu dan nolak nerima arus, nah listrik mentah ini bingung mau lari kemana. Astaga, listriknya nyangkut di sistem dong. Betul, arus liar ini bisa ngegoreng komponen inverter dalam hitungan detik, atau malah memicu panas ekstrim yang ujung-ujungnya bikin kebakaran dari dalam. Makanya komputer ngambil keputusan ekstrim, mending ngorbanin mobilitas dengan ngunci roda mati-matian, daripada ngebiarin roda muter terus malah memicu kebakaran listrik. Jadi kalau mogok di rel kereta, pesannya jelas banget. Tinggalin mobilnya, jangan buang waktu nyoba dorong, nyawamu lebih berharga dari sekedar besi rongsokan itu. Oh wow, masuk akal sih sekarang. Ini literasi keselamatan yang benar-benar baru buat kita semua. Tinggalin mobil kalau mati di zona bahaya. Oke, itu kalau skenario mogok karena error komputer internal. Gimana kalau skenario fisiknya lebih brutal, kayak tabrakan parah? Kalau sekedar didorong aja bisa bikin kebakaran, gimana kalau mobilnya ditabrak dari samping sampai rangkanya penyok? Kita tahu ada ratusan pon litium sama ribuan volt di kolong mobil tuh. Di panduan Mitsubishi Fuso e-Canter, dijelasin soal lapis pertama pertahanan EV saat tabrakan. Pas ada benturan keras, sensor tabrakan yang cara kerjanya mirip pemicu airbag bakal ngirim sinyal instan buat meledakkan pyrofuses. Pyrofuses, sekering yang meledak gitu. Iya, sekering piroteknik. Tujuannya buat motong paksa koneksi dari baterai ke seluruh bodi mobil saat itu juga. Terus, dalam sepersekian detik, sistem otomatis ngebuang sisa energi listrik yang masih nyangkut di kapasitor inverter. Oke, jadi secara teori, habis tabrakan, mobilnya langsung lumpuh total dan aman dong dari setrum? Secara teori, ya aman.
Tapi, dan ini ditekankan banget di semua manual dari Toyota sampai hafal, kamu harus dan wajib selalu berasumsi kalau mobil itu masih beraliran listrik penuh pas kamu ngedeketin abis kecelakaan. Kenapa? Karena energi kinetik dari tabrakan itu liar dan acak banget. Rangka mobil yang penyok bisa aja nusuk casing baterai dan bikin sirkuit pendek langsung ke chassis mobil. Itu bisa nge-bypass semua sistem pengaman otomatis yang aku sebutin tadi. Waduh, jadi bodi mobilnya sendiri bisa jadi konduktor ya? Asumsi terburuk itu emang kunci keselamatan sih. Kalau gitu, adakah langkah isolasi manual yang bisa kita lakuin di TKP? Misal nih, kecelakaannya pas lagi nyolok di stasiun fast charging. Apakah insting pertama buat nyabut kabel chargernya itu aman? Jangan pernah lakuin itu. Panduan Fuso dengan tegas ngelarang nyabut kabel charger pakai paksaan mekanis kalau arusnya masih jalan. Bayangin kamu nyabut paksa konektor yang lagi ngalirin ratusan ampere DC. Itu bakal bikin celah udara di antara terminalnya. Terus, listriknya loncat. Benar, listrik tegangan tinggi itu nggak langsung putus. Dia bakal ngelompatin celah udara, mengionisasi molekul oksigen, dan bikin kilatan busur api atau arc flash. Itu kayak kembang api plasma kecil yang bisa nyulut material sekitarnya, atau lebih parahnya, ngebakar wajah orang yang nyabut. Langkah paling benar ya cari tombol darurat di stasiunnya atau matiin kunci kontak mobil ke posisi off dulu. Paham. Terus gimana buat petugas darurat? Misal pemadam kebakaran udah sampai. Mereka kan harus mastiin kelistrikannya benar-benar mati sebelum motong bodi mobil pakai alat berat buat ngeluarin korban. Nah, berdasar protokol EV Fire Safe sama Hafal, first responder ini punya target utama yang namanya emergency cut loop. Ini biasanya bukan kabel tegangan tinggi kok. Ini cuma kabel tegangan rendah yang dikasih label terang banget, biasanya ada gambar ikon helm pemadam kebakaran atau gunting. Kalau kabel ini dipotong, dia langsung ngutus daya ke komputer manajemen baterainya. Oh, jadi motong otaknya ya? Iya, pas komputernya mati, dia bakal secara mekanis maksa kontaktor di dalam baterai tegangan tingginya buat kebuka. Abis motong itu, petugas biasanya langsung nyabut terminal negatif dari baterai aki 12 volt biasa yang ada di kap depan. Cerdas sih, motong otaknya biar si otak matiin otot listrik besarnya. Tapi kan kita bukan pemadam kebakaran nih. Buat mekanik atau warga biasa, ada nggak sih pemutus manual lain? Ada, namanya high voltage shut-off switch. Saklar darurat ini emang dibikin biar gampang dijangkau. Bentuknya seringkali kayak tombol nyolok yang harus ditekan keras sampai bunyi klik fisik. Dan yang bikin alat ini aman, saklar ini bisa langsung digembok loh habis ditekan. Digembok, biar nggak diisengin orang. Betul. Biar warga yang iseng atau teknisi lain nggak sembarangan nyalain sistemnya lagi pas lagi ada evakuasi korban atau mekanik lagi kerja di kolong mobil. Wah, ini mirip saklar MCB di meteran depan rumah nggak sih? Kalau ada banjir atau korslet, siapa aja mau bapak, ibu, anak bisa langsung nurunin MCB itu pakai tangan kosong buat matiin arus rumah. Tapi, dari dokumen kita ada satu alat lagi yang aturannya super ketat nih. Namanya Manual Service Disconnect atau MSD. Kenapa sih MSD ini diperlakukan beda banget sama shut-off switch tadi? Kalau shut-off switch itu sekedar MCB rumah, nah nyabut MSD itu ibarat kamu nekat ngebongkar panel gardu listrik tegangan tinggi PLN di pinggir jalan raya. Wah, beda level ya? Beda jauh. Manual EV Fire Safe ngasih peringatan keras kalau komponen MSD ini cuma boleh disentuh sama mekanik atau spesialis bersertifikat. MSD ini bukan sekedar saklar elektronik biasa. Dia itu jembatan fisik yang nyambungin sirkuit tegangan tinggi langsung di dalam perut baterainya. Jadi kalau kamu ngelepas MSD, kamu tuh secara harfiah ngebuka segel pelindung utama dan tanganmu posisinya cuma beberapa sentimeter dari busbar yang lagi dialirin listrik matikan. Berarti ini nyambung ke aturan emas tadi ya? Jangan pernah nyoba motong kabel orange pakai perkakas biasa. Kalau kita nekat motong kabel 800 volt pakai tang potong besi di atas aspal yang basah, Kamu otomatis jadi penangkal petir manusia. Perkakas besi dan lenganmu itu jadi jalur yang resistansinya paling rendah buat nyalurin listrik ke tengah. ngeri banget. Tapi, dari semua obrolan ngeri soal kesetrum ini, ada monster lain yang dibilang lebih mengerikan dari listriknya itu sendiri, yaitu ancaman kimiawi dari baterainya. Kita harus bahas soal thermal runaway nih. Kenapa sih kebakaran EV itu ditakutin banget sama pemadam kebakaran? Sampai katanya butuh puluhan ribu liter air cuma buat madamin satu mobil. Bukannya itu cuma api biasa? Sayangnya itu sama sekali bukan api biasa.
Kalau di mobil bensin, api kan butuh oksigen dari udara luar biar bisa terus nyala kan? Nah, sel kimia lithium ion ini unik banget. Pas ada korsleting internal karena tabrakan, sel baterainya mulai panas. Panas yang luar biasa ini ngebakar senyawa oksida logam di dalam katoda baterai. Dan proses ini, gilanya, malah menghasilkan oksigennya sendiri di ruang kedap udara itu. Plus, ngelepasin gas hidrogen yang gampang meledak. Oh wah, bentar. Jadi si baterai ini bawa bahan bakarnya sendiri dan nyiptain suplai oksigennya sendiri dari dalam. Iya, bener banget. Dia sama sekali nggak butuh udara dari luar buat tetap nyala. Reaksi ini manasin sel di sebelahnya, nyulut sel itu, dan terus memicu reaksi berantai yang eksponensial. Suhu di dalam modul baterai itu bisa tembus ngelewatin titik leleh aluminium. Padahal dari luar mobil, di menit-menit pertama mungkin nggak kelihatan ada asap sama sekali loh. Jadi pengemudinya ngerasa mobilnya aman, padahal di bawah jok pantat mereka ada reaktor kimia yang lagi siap-siap meledak. Tepat. Makanya pedoman Fuso itu galak banget soal penanganan pasca kecelakaan. EV yang dicurigai rangka area baterainya penyok itu dilarang keras buat diderek terus diparkir di dalam bengkel atau garasi basement. Harus diisolasi ya? Wajib. Harus ditaruh di area karantina khusus outdoor yang jauh dari bangunan. Terus teknisinya harus mantau suhu casing baterai pakai kamera thermal. Suhunya harus dipastiin benar-benar turun di bawah 60 derajat Celcius atau 140 Fahrenheit. Karena ancaman reignition atau api nyala lagi secara tiba-tiba itu bisa kejadian berjam-jam atau bahkan berhari-hari setelah kecelakaan. Cukup satu sel internal aja yang masih nyimpen panas, dia bisa meledak lagi. Astaga. Oke. Itu kalau pemicunya tabrakan fisik. Tapi mari kita bahas skenario yang paling bikin was-was orang Indonesia. Banjir. Bayangin kamu lagi nyetir EV, jalanan macet, terus air banjir mulai naik ngerendam setengah bodi mobil. Kita tahu kan, baterai EV itu posisinya di lantai mobil bawah. Dan air banjir yang kotor itu, konduktor listrik yang super bagus. Coba bayangin, pengemudinya panik, terus dia iseng pencet tombol start stop engine cuma buat sekedar naikin jendela yang belum ketutup. Secara elektrokimia, horor macam apa yang kejadian di kolong mobil pas kontaknya dinyalain di dalam air? Itu resep kiamat kecil sih. Kombinasi mematikan antara air kotor dan tegangan DC tinggi. Pas kamu nekan tombol start, sistem bakal nyoba nutup kontaktor dan ngirim arus 800 volt ke seluruh jaringan lantai bawah mobil. Karena konektornya terendam, air banjir itu langsung berubah jadi jembatan konduktif yang nyambungin kutub positif dan negatif. Reaksi elektrolisis terjadi instan dan masif banget. Elektrolisis. Berarti airnya kepecah gitu? Iya, listrik segede itu langsung memecah molekul air banjir di sekitarnya jadi gas hidrogen dan oksigen. Itu murni campuran gas yang super eksplosif ngumpul di bawah mobilmu. Ya ampun, jadi kita nggak cuma kesetrum air banjir, tapi juga lagi memproduksi bom hidrogen di kolong mobil. Belum selesai horornya. Arus liar yang nyasar di dalam air itu bakal ngasilin panas lokal yang sangat ekstrim, sampai bisa merebus air di dekatnya dan bikin letupan busur api internal. Dan ini bahaya sekunder yang dicatat di manual Fuso, sistem pendingin baterai. EV kan punya jalur pipa cairan kulen kimia di sela-sela sel baterainya. Panas ekstrim dari korslet air tadi bisa bikin pipa-pipa pendingin itu meledak karena overpressure. Astaga. Jadi, bayangin posisimu. Selain ada resiko kesetrum 800 volt, resiko meledaknya gas hidrogen, kamu juga beresiko disembur cairan kulen kimia mendidih yang bertekanan tinggi dari lantai bodi mobil. Gila, udah kesetrum, kebakar, direbus cairan kimia pula. Kalau resikonya seabsurd ini, masuk akal banget kenapa standar NFPA 70E dan pedoman radius.co.id yang dibahas di webinar Electric School Bus kemarin tuh mewajibkan APD tingkat dewa buat teknisi. Ini udah bukan zamannya montir pakai wearpack kain belel sama sarung tangan katun biasa ya. Oh, udah nggak bisa pakai itu lagi. Untuk perlindungan tangan aja, teknisi itu diwajibkan pakai sarung tangan isolasi listrik kelas 0. Ini bukan sekedar sarung tangan cuci piring ya. Karetnya ini tersertifikasi nahan listrik minimum 1000 volt AC atau lebih tinggi lagi buat DC. Tapi ada kelemahannya. Karet ini emang kuat banget nahan listrik, tapi secara mekanis dia lumayan rapuh. Gampang robek maksudnya?
Iya, gampang banget robek kalau kena ujung obeng atau pinggiran sasis bodi mobil yang tajam. Padahal satu lubang mikroskopis segede ujung jarum aja udah cukup buat ngelewatin listrik 1000 volt langsung ke kulitmu. Makanya prosedurnya ketat. Sebelum dipakai, sarung tangannya wajib diinspeksi. Dipompa pakai udara buat ngecek ada kebocoran atau enggak. Mirip ngecek ban dalam sepeda gitu loh. Terus pas dipakai kerja, dibiarin gitu aja karetnya. Enggak dong. Pas dipakai, bagian luar sarung tangan karet ini harus dilapisi lagi pakai sarung tangan kulit pelindung khusus biar nggak gampang kegores benda tajam. Wah, perlindungan berlapis ya. Tangan dilindungi karet dari serangan listrik yang nggak kelihatan, dan karetnya dilindungi kulit dari benda tajam. Terus gimana sama bodi teknisinya? Kamu tadi sempat nyinggung soal arc flash atau ledakan busur api, ada bajunya sendiri. Ada. Buat nahan arc flash, teknisi diwajibkan pakai pakaian pelindung khusus dengan rating arc minimum 12 kalori per sentimeter persegi. Soalnya pas arc flash terjadi, listrik yang lompat di udara itu ngionisasi partikel debu. Temperatur plasma kilatnya itu bisa nyampe 19.000 derajat Celcius loh. 19.000 derajat? Itu bukannya lebih panas dari permukaan matahari? Iya, beberapa kali lipat lebih panas meski cuma kejadian dalam sekian milidetik. Pakaian rating tinggi ini yang juga sepaket sama face shield khusus dan balaklava anti panas sebenarnya nggak didesain buat bikin teknisi nggak ngerasain panas sama sekali. Tujuan utamanya lebih gelap dari itu. Pakaian ini cuma didesain buat mastiin kalau teknisi kena ledakan, luka bakar yang dia derita tuh maksimal cuma tingkat 2 aja. Yang artinya dia masih punya peluang buat hidup. Waduh, denger ini semua benar-benar bikin kita sadar betapa brutalnya energi yang kita kendaliin cuma modal nginjek pedal gas. Dari semua bedah materi kita hari ini, ada beberapa garis merah yang wajib banget kita tarik buat pendengar. Pertama, hargai area terlarang di bawah kap mesinmu. Kabel oranye itu wujud fisik dari listrik tegangan tinggi. Menjauh dari situ, jangan perang disemprot alat cuci bertekanan tinggi dan serahin urusan modifikasi apapun ke bengkel resminya. Setuju. Dan yang kedua, pahami kalau mobil EV-mu itu udah didesain buat mikir layaknya komputer fail-safe. Kalau dia ngedeteksi kerusakan, terus ngunci rodanya mati-matian di tengah jalan raya, terima aja. Itu emang protokol buat nyegah bencana kebakaran internal. Jangan panik atau ngotot nyoba dorong mobilnya secara mekanis. Prioritasin evakuasi dirimu sendiri dan penumpang ke tempat yang aman. Dan yang ketiga nih, kalau amit-amit ada darurat besar, matiin kontaknya. Kamu boleh aja nekan tombol shut off switch kalau emang tahu letaknya. Tapi tetap sadari batas kemampuanmu. Biarin urusan emergency cuts loop, cabut-mencabut manual service disconnect, sama bongkar baterai itu ditangani eksklusif sama petugas penyelamat atau mekanik bersertifikat yang udah pakai APD lengkap sarung tangan kelas 0. Transisi ke era mobil elektrifikasi ini secara umum emang bawa teknologi yang aman dan canggih banget. Tapi ya gitu, ngendarainnya mutlak nuntut kita buat nge-upgrade literasi keselamatan dasar kita. Betul sekali. Mengandalkan insting refleks mekanis jadul di era kelistrikan berdensitas tinggi ini bisa jadi resep bencana. Kalau kita paham kenapa sebuah sistem itu bekerja dengan cara tertentu, kita bisa tetap tenang pas lagi krisis. Nah, sebagai penutup obrolan ini, mari kita renungin satu sisi lain dari evolusi cerdas ini. Sepanjang sesi deep dive ini, kita ngebahas gimana komputer EV itu dirancang buat tanpa ragu ngambil alih kendali pas lagi krisis. Dia mutus arus baterai sepihak, dia ngerampas kendali mobil dengan ngunci rem parkir demi keselamatan. Bahkan kalaupun posisi mobil kamu lagi mogok di atas rel kereta api. Keputusan ekstrim ini diambil komputernya cuma dalam hitungan milidetik, tanpa sedikit pun minta persetujuan dari kamu sebagai pengemudi. Ini mancing satu pertanyaan filosofis nih, tentang arah masa depan otomotif kita. Di era serba elektronik ini, dengan algoritma yang dirancang seolah-olah selalu merasa lebih pintar dari kita, apakah kita secara fundamental tuh masih beneran jadi seorang pengemudi yang punya kendali mutlak atas mobil kita? Atau jangan-jangan, tanpa kita sadari, peran kita perlahan-lahan lagi diturunkan. Cuma sekedar jadi penumpang di dalam sebuah kotak superkomputer beroda yang menganggap bahwa insting dan keputusan manusia itu adalah risiko terbesar yang harus disingkirkan. Bawa pertanyaan itu ya pas kamu duduk di balik kemudi mobilmu besok. Terus perbarui wawasanmu, tetap waspada di jalan raya, dan sampai jumpa di penelusuran sumber kita berikutnya.